lagi mau merintis pesantren, tapi bukan di Palembang, di Tangerang. Mungkin kalau juga masih bisa ketemu sebulan 2 kali akan saya usahakan. Paling juga kalau maintenance sebulan sekali gitu bisa. Tapi nanti anak info kan, walhasil kalau di Palembang diusahakan bisa hadir. Ini hampir 2 minggu kita akan ketemu ya. Nanti baru sempat kita ketemu di hari ini. Insyaallah semoga Allah berikan kita pemahaman, berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah. Kitab ini artinya kapal yang menjadikan keselamatan. Jadi dasar hukum tentang bab ibadat yang dikarang oleh Syekh Salim bin Semir. Ini orang ulama Al-Zamud yang beliau meninggalnya di Indonesia. Yang ada di Tanah Abang kuburannya. Tapi kitab beliau juga disyarahkan oleh ulama kita di Indonesia. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menyarahkan kitab Safinatun Najah ini dengan kitab Kashfus Syajah. Ini yang saya pegang ini yang disarahkan oleh ulama sendiri, namanya Nailur Rajab. Menyarahkan ini Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah paman dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Abdullah bin Umar. Jadi ini Ahmad bin Umar sama Abdullah bin Umar dua beradik. Jadi pamannya Habib Salim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa nafa'ana bi ilmin fid dalail amin ila anqal. Faslun syurutul wudu asyara. Kita akan membahas di pertemuan kali ini adalah syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu dikatakan wudu kita sah ada 10. Ini sebelum kita syarat sahnya wudu kemarin belum kita bacakan yang dimakruhkan walahul makruhat wa hiya makruhatul wudu. Kemarin kita membahas tentang orang yang mandi wajib ya. Kita belum bahas tentang yang dimakruhkan bagi orang yang belum mandi wajib. Yang bagi orang yang belum mandi wajib dimakruhkan semua yang dimakruhkan ketika kita berwudu. Dimakruhkan bagi orang yang junub tidur. Tidur lagi misalkan kita dalam keadaan junub berhadas besar, kalau mau tidur wudu dulu. Kalau langsung tidur dimakruhkan hukum, sunnahnya wudu dulu. Begitu juga jima. Dia lagi dalam keadaan junub, dalam keadaan habis jima, mau jima lagi misalkan wudu dulu. Kalau enggak makruh hukum, walaupun itu enggak apa-apa. Halal kalau sama istri. Tapi tetap dianjurkan berwudu kembali. Baru biar enggak jadi makruh. Kemudian makan. Kalau kita lagi keadaan junub, lagi keadaan hadas besar, belum mandi, sudah bersih, kalau ibu-ibu sudah bersih dari haid belum mandi, dimakruhkan makan dan minum. Kalau tidak makruh tidak mana baik wudu dulu sebelum makan dan minum, wudu dulu. Walaupun dalam keadaan junub belum nak mandi, wudu dulu. Boleh makan, boleh minum. Qabla wudu, ini sebelum wudu dimakruhkan. Kalau sudah wudu baru boleh. Wa ghaslul farj, dan membasuh kemaluan. Jadi sebelum wudu hal-hal ini dimakruhkan. Bagi orang yang junub sebelum wudu dia tidur makruh. Bagi orang yang junub sebelum wudu dia berhubungan lagi makruh. Bagi orang yang junub sebelum dia nak makan dia makan sebelum wudu makruh. Jadi wudu dulu baru boleh kalau ini. Kalau kita dalam keadaan junub belum nak mandi, kita wudu dulu Jadi tidak makruh nak tidur, tidak makruh nak itu datang lagi rumah gitu, tidak makruh nak makan nak minum, tidak makruh. Kenapa? Karena sudah wudu dan menyuci kemaluannya sebelum wudu. Wa mithluhu min qat'il haid wan nifas illa fil jima' fa innahu yahrum. Begitu juga orang yang putus nyambung haid dan nifasnya, tetap dianjurkan kalau dia ini mithluhu, sepertinya yang terputus haidnya atau nifasnya. Maksudnya ibu-ibu lah bersih haidnya, atau lah bersih dari nifasnya, darah istihadah itu, darah habis melahirkan lah bersih. Kan harusnya mandi dan segera sholat, tapi dia ini
bersih dari nifas, harus mandi dulu baru boleh didatangi. Kalau dia wudu itu cuma boleh makan, minum dan tidur. Tapi kalau untuk berhubungan jima harus mandi wajib dulu baru boleh didatangi. Jadi dalam hukum Islam, dalam ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan di mazhab kita dengan jelas dijelaskan secara detil. Diharamkan juga berhubungan bagi yang mana kemaluannya najis, kecuali dia yang terus menerus dalam keadaan najis. Seperti apa orang yang fuluful baul. Kalau najis bekas kena kencing cuci dulu baru boleh didatangi. Jangan najis hukum. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wifat terus zakat. Kalau basah itu bekas kencing misalkan harus dicebok dulu, diistinja dulu, baru kita boleh mendatangi istri kita. Kenapa? Ada yang mengatakan haram di sini, dia haram. Kenapa? Karena ada najis bekas kencing. Cuci dulu baru boleh. Kalau nak kencing cuci dulu baru boleh kita datangi. Ini Islam mengajarkan kebersihan. Kenapa dijelaskan? Karena ini masalah hukum. Nah, masuk kepada fasal berikutnya, syarat sahnya wudu ada 10. Yang pertama, al-Islam, tidak sah wudunya wong kafir. Kenapa wudu wong Islam yang sah? Karena wudu perlu niat. Maka niat itu salah satu syaratnya berniat adalah dia seorang muslim. Dan orang yang berwudu baru dikatakan sah kalau dia agamanya Islam. Tidak sah wudunya wong kafir. Tapi boleh tak wong kafir yang wudu? Tak juga. Tapi tidak menilai sah menurut kacau pandangan daripada kita orang Islam. Paham belum? Tapi kalau dia nak tetap berwudu, Allah dia nak berpuasa. Karena dulu pernah dapat pertanyaan dari saya, anak wong Inggris, wong London, kawan di Yaman dulu. Itu zaman Ustaz, kata dia, wahai Sayyid, kata dia, itu anak di negeri anak wong kafir itu ikut puasa, boleh tak? Sadar. Puasanya menurut kacamata Islam tidak sah, tapi kalau dia nak puasa jatuh, tidak apa-apa. Tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam. Tapi ini dengan dia galak puasa, ayah dapat petunjuk belum Islam. Udah bawa sebagai puasa juga. Ini dia tadi kan tidak mau wudu, dia ini galak wudu, cuman dia ini belum Islam. Sah tak wudunya menurut kacamata itu umat Islam dalam mata kita tadi tidak sah wudunya, karena syarat sahnya wudu adalah beragama Islam. Tapi dia nak berwudu itulah gimana? Dia memang belum beriman kan? Tak berwudu jatuh kalau kita beriman. Jelas sah. Nah, itu yang pertama, syarat sahnya wudu Islam. Yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz itu artinya mumayyiz. Walaupun belum balik, kalau sudah mumayyiz maka sah. Sah wudunya, sah ibadahnya. Tamyiz bil insan ayaf'al khitab wa yurd al jawab an la yaqul wahda wa yashrub wahda wa yastahi wa yastanji wahda wa an yufarriq baina al yamin wa shimal wa an yufarriq baina al tamr wal jamal. Dikatakan anak kecil itu laki-laki atau perempuan itu mumayyiz, ada alamatnya. Anak kecil itu paham, diajak ngomong, bisa jawab apa yang kita ngomong. Itu sudah mulai mumayyiz. Bisa makan dewe, bisa minum dewe, bisa istinja dewe, itu berarti sudah mumayyiz. Ini ada dicebok lagi, tak baca dewe. Dan bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Tangan kiri. Itu mumayyiz. Dan bisa membedakan antara kurma dan bara api. Kita saudara ke kurma, saudara ke bara api, dia bisa tahu di kurma. Ini bara api. Ini kenapa diibaratkan dalam kitab ini bisa membedakan antara kurma dan bara api? Ada ceritanya ya. Nah, nggak ceritanya bedakan tuh ya. Ini karena kamu sabar tadi agak cerita. Ini ceritanya di zaman Nabi Allah Musa AS. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun bermimpi. Ada anak laki-laki yang lahir. Anak laki-laki yang lahir nanti di zaman ini yang akan mengalahkanmu dan menghancurkan kejayaanmu. Akhirnya dia umumkan setiap anak laki-laki yang meninggal, yang lahir di tahun ini tangkap dan bunuh.
ngerti ini yang budak kecil. Akhirnya Fir'aun mengundang pengawalnya membek kurma dan ambil bara api, disodor gelap di hadapan Nabi Musa. Kalau anak ini ngembek kurma, aku penggal kepala Nabi Musa. Tapi kalau anak ini ngembek bara api, tidak jadi kau penggal. Itu ceritanya. Berarti belum memayis anak ini. Pasti itu di dalam riwayat Nabi Musa itu sudah nak ngembek kurma. Ditepis tangannya oleh Jibril sehingga mengembek bara api dan dimakan bara api tadi sehingga membakar sebagian lidah beliau. Karena itulah Nabi Musa agak pelan, waktu besar agak cadel gara-gara makan bara api. Makanya dia berdoa, doanya Allah berikan dalam Al-Quran. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan. Ya Allah, wahlul itu artinya lepaskan. Kau beda ikatan min lisan, lidah. Saking sagonya dia nak ngomong. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, bisa memahami perkataan. Nah, setelah besar Allah jadikan dia mulai agak bisa dimengerti omongannya. Masih kecil cadel. Makanya dia meminta kepada Allah, Harun akhi, aku minta Nabi Harun saudaraku itu membantuku di dalam dakwah, dan Allah ijabah. Itu cerita kurma sama barok. Tapi untuk membedakan anak itu memayis atau tidak, itu aku dapatkan ceritanya di tafsir, di pelajaran tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memayis itu anak itu kecil atau perempuan yang belum balik pun bisa dikatakan memayis jika sudah bisa makan dewek, minum dewek, istinja dewek, itu sudah memayis. Kalau sudah memayis, ibadahnya sah, nak wudu dia sah, nak sholat dia sah, nak puasa dia sah, tapi belum mengukurkan kewajiban. Artinya belum wajib untuk dia. Contoh misalkan anak ini sudah memayis, anak aja pergi haji ke Mekah sana. Kebetulan ibunya ini pegawai TKW, bapak juga TKW, banyak kan orang gitu di sana kan. Punya anak di sana, udah di sekitar 6 tahun, 7 tahun anak bawa pergi haji. Sah haji, sah tapi belum gugur kewajiban karena dia belum balik. Berarti kalau dia balik kaki harus diulang haji. Kenapa? Karena belum gugur kewajiban dia, karena dia belum diwajibkan. Lalu dipisah dengan memayis. Begitu juga wudu, syaratnya adalah memayis. Jelas? Jelas dah ini? Bukan memayis. Na'am istisna tuhurul sabi alladzi la yumayyiz bitawaf. Begitu ada pengecualian dalam mazhab kita, sucinya anak yang mana tidak bermayis untuk tawaf. Ada pendapat dalam mazhab kita, dan saja dua muktamad syarat sahnya wudu itu adalah memayis. Tapi ada pengecualian, sucinya anak kecil yang belum memayis ketika tawaf masih dikatakan sah. Jadi anak kecil ini wudu, kemudian dia tawaf, dia belum memayis, sah tawaf. Untuk masalah ini dikatakan sah, karena Nabi mengatakan as-salat at-tawaf bisul salat illa annahu yuhadil kalam. Tawaf itu pecah sholat kata Nabi, harus ada wudu. Akan tetapi yang membedakannya tawaf itu boleh ngomong, kalau sholat tidak boleh kok. Itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Jadi pengecualian ada yang mengatakan anak kecil walaupun belum memayis asal dia bersuci sah tawafnya. Tapi
dimaksudkan jilid di sini yang kulit yang di permukaan dari kulit manusia. Amma yamna'ul yang tidak buat tidak sah untuk kita jika mana bagian kulit kita ini dari anggota wudhu yang ada halangan tidak nyampe air kepada kulit tersebut. Seperti apa? Jadi kulit kita, anggota wudhu kita harus suci, harus bersih daripada yang menghalangi air untuk masuk kepada kulit dari anggota wudhu. Seperti apa? Seperti kotoran di bawah kuku. Kalau misalkan kuku kita panjang ada kotoran itu dibersihkan karena itu bisa menghalangi air masuk. Kalau kukunya juga agak panjang kan, kalau dibersihkan masih bisa masuk. Tapi kalau kuku panjang disunahkan dipotong. Yang potong kuku itu disunahkan di 3 hari. Kalau tidak Senin, Kamis, kalau tidak Kamis Jumat. Selain hari itu boleh bayar, cuma tidak disunahkan. Sayang tidak dapat pahalanya ya. Coba potong kuku. Nah, ini kukunya ada kotoran. Kebetulan manjang ke kuku Ustaz. Boleh tidak manjang ke kuku? Makruh hukum. Manjang ke kuku itu makruh.
rambut. Kalau memang sampo itu mengandung zat yang bisa hitam ke rambut kita, hukumnya haram pakai sampo. Kenapa? Karena menghitamkan rambut di dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya haram kecuali dalam satu kondisi dibolehkan. Kapan itu? Kalau kita nak berperang. Kalau kita nak berperang, strategi untuk takut musuh yang tua-tua sudah rambutnya putih di beban, dibolehkan menghitamkan rambut biar menjadi muda. Itu satu kondisi itu aja dibolehkan menghitamkan rambut. Sisanya haram. Yang boleh ngelain dengan daun kaca atau dengan yang sejenisnya henna ke apa sekarang kayak Habib Bahar dan Semit itu. Ada Habib yang gondrong warna merah rambutnya sekarang kan. Itu pakai henna kebanyakan pakai henna. Ya kalau anak belum manjangin rambut kaget lah itu. Dulu pernah sekali waktu manjangin rambut itu sunnah sampai bahu. Nabi pernah memanjangkan rambutnya dan Nabi pun pernah rambutnya pendek dan Nabi pun pernah rambutnya habis. Ini bukan sekedar panjang rambut, makanya kalau panjang rambut itu niat ke jangan manjang cak umrah dalam lagi. Kalau panjang kan dia ngikutin niat nak ngikutin Nabi dapat pahala. Kalau dia nak main rambut bukan nak terembe, nak main rambut nak ngikutin Nabi Muhammad, kalau dapat pahala. Wah, nanti ikut terembe, Habib lagi banyak main rambut ini, ustaz main rambut. Ya kalau nak ikut itu bertanya dulu, apa tujuannya ustaz? Kita dimanjang rambut, ngikutin Nabi Muhammad. Kalau dapat pahala. Apa tujuannya kita ini memacari rambut, ngikutin Nabi Muhammad? Kalau dapat pahala. Kalau nak main aku ikut tren, selesai dapat tren, dan dapat sunnah. Ini membedakan niat dalam perkara ini. Silakan panjang rambut walau dipotong, tapi pakai yang benar. Jadi kalau nak panjang rambut itu siap untuk perawatnya, menyisirinya, dirapi ke Nabi itu tadahan ribban kata dalam hadis. Rasulullah itu pakai minyak rambut juga, tapi tidak setiap hari, berkala. Sehari tidak, besok sehari dia, besok tidak, besoknya lagi. Dan minyak rambut Nabi dulu minyak zaitun itulah. Nak kata cak kita ni merek apa dia macam-macam sekarang ni merek minyak rambut ini, minyak rambut ini. Boleh, minyak rambut itu boleh. Asalkan dia tidak menghalangi air masuk ke rambut itu. Kebanyakan yang sekarang ini bisa masih masuk rambut itu karena kan kepala kan yang penting sebagian baik. Nah, minyak rambut yang sekarang ini masuk air kan masuk, bisa masuk. Cuman kagetnya itu tadi kalau yang dia mewarnai dengan kimia, itu ada sebagian zat kimia yang bisa menghalangi air masuk ke rambut. Tapi kalau minyak rambut ini kebanyakan masih bisa, banyak meresap, karena dia kan rambut ini kan 3 helai di dalam bagian kepala kita basuh saat dalam mata kita Syafi'i. Paham tuh? Nah kalau bulu ketek itu disunahkan dicabut. Kalau tak sempat cukup. Apa dulu ada namanya berbulu anak dari dekat kemauan kita itu disunahkan bagi perempuan dicabut, bagi laki-laki dicukur. Tapi kalau memang tak sempat dicukur, itu sunnah. Ini dalam kitab disebutkan seperti itu. Dicukur, kata dicukur. Bulu yang ada di dekat kemauan kita itu dicukur, hukumnya sunnah. Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, yang penting dicukur. Ini sunnah Nabi. Karena bebersih itu dianjurkan di dalam Islam. Banyak yang tak teliti, banyak yang tak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Cara potong kuku macam mana disunahkan? Cara potong kuku itu cak kamu berdoa. Dimulai daripada kanan, ditutup di kanan. Dimulai dari kanan. Ibu perhatikan bu, cara potong kuku bu. Ini sunnahnya ibu. Dimulai dari kanan, ditutup di kanan. Jadi cak kita berdoa. Mulai dari telunjuk kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dulu. Masalah tentang yang pertama tentang sholat atau tentang mandi junub. Kalau pertemuan sebelumnya Habib ngomong kalau misalnya seorang wanita itu sudah misalnya di jam dari pagi dia sudah bersih, tapi ada kalanya wanita itu menunda mandi sampai ke waktu asar. Itu kalau nggak salah pertemuan kemarin Habib bilang bahwa wanita itu berutang sholat. Jadi kalau dia dari pagi sudah habis tapi belum mandi wajib dan asar dia baru mandi, artinya dia sudah lewat satu sholat dan wajib digodok. Yang wajib digodok. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, kalau seperti tadi ada kalanya memang kita ini nunda-nunda waktu sholat. Misalnya sekarang zuhur jam 12 dan kita sholatnya baru jam 2, kemudian pada saat akan sholat wanita atau misalnya kita sendiri laki-laki ada uzur, misalnya kalau wanita dia datang haid atau kita misalnya misalnya kecelakaan atau yang menyebabkan tidak bisa sholat, apakah itu juga menjadi hutang sholat bagi kita? Nah yang kedua, kalau misalnya kita sedang junub tapi kita baru sadar kalau kuku kita panjang. Nah, apakah dalam kondisi junub itu kita boleh memotong kuku atau mandi dulu baru potong kuku? Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, jadi daripada mewajibkan mandi adalah bersihnya perempuan daripada haid dan nifas. Kalau sudah bersih itu artinya kalau dimasukkan kapas sudah putih walaupun tidak ada dewa. Nah, maka wajib mandi. Misalkan dia masuk waktu isya ini nggak bersih, wajib mandi kemudian sholat isya. Ada sebagian ibu-ibu yang awam ini ma'adzur, dia kalau sudah tahu jangan diulang lagi. Yang awam ini ngomong saja, dia jelas sekalian sebelum subuh biar mandi, sekalian sholat subuh. Nah, isya yang tadi malam itu wajib digodok. Kenapa? Karena itu sudah hilang penghalang, namanya zawadul mani. Dalam kitab itu namanya zawadul mani. Penghalangnya hilang, harusnya mandi dan sholat, tapi sibuk di mundur karena pikirnya sekalian. Ini karena dia awam dima'adzur, karena dia awam dimaafkan. Tapi kalau dia udah tahu hukum wajib mandi dan sholat isya, ayo, itu maksud anak kemarin penjelasan ini. Usul ini bagi orang awam, bagi orang ngerti, lah tahu dia udah bersih, mandilah. Berpingin masak aja banget pikir, besok. Yang penting mandi wajib, bersama besok apa? Mandi wajib itu niat kita awal itu masalah ada apa aja tu. Basah badan yang penting rata, kena kalau baju, salah-salah kena dengan niat sah mandi wajib. Tak usah kaget sahabat, yang penting mandi wajibnya semua badan kita dan rambut kita di tubuh kita kena baju. Termasuk rambut kalau banyak, itu usah ibu. Kalau sudah kena baju sah mandi wajib. Itu dah mengumpulkan kita sholat. Kalau memang yang awam tadi sampai subuh berarti isyaknya wajib digodok. Itu bukan uzur, uzurnya karena jahil, tak tahu. Kalau tak tahu bukan uzur lagi, itu namanya harus dipahamkan, diingatkan, bukan ingat lupa. Makanya Nabi bersabda di dalam salah satu hadis yang anda dapatkan di dalam kitab-kitab fikih, termasuk di dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nasiya salat thumma dzakarahu la kafaratu laha illa bi-fiqhiha." Perhatikan hadisnya. Ini menandakan Nabi tahu yang kondisi umatnya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang lupa sholat, lupa sengaja, lupa yang sengaja. Lupa sengaja tak mana? Emang ngahai-ngahai ke budak ini. Tanggung dia sama Allah. Lupa yang sengaja
Tanya Ustaz, usia berapa kalau macam Nabi Musa tadi kan? Usia berapa kalau kita angkat seorang anak dari bayi itu dikasih tahu bahwa dia seorang anak kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya memajang tanduk rusa? Karena sebagian orang tanduk rusa itu cukup eksotis. Terima kasih. Jadi masalah angkat anak tidak dilarang dalam Islam, boleh, tapi tidak boleh menisbahkan anak angkat kepada bapak angkat. Haram hukum. Sampai turun ayat dulu Nabi pernah angkat Zaid bin Harithah. Jadi waktu baru masuk Islam, ibunya Zaid dan bapaknya Zaid ini seorang hamba sahaya. Zaid ini diberikan sebagai hadiah kepada Rasulullah karena budak kan bisa diperjualbelikan dan bisa dihadiahkan. Zaid ini seorang budak karena abah ibunya diburu budak. Budak ini bukan budak kecil ya, maksudnya hamba sahaya. Zaid diberikan kepada Rasulullah dari kecil, 20 tahun sama Nabi dalam rumahnya. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang 20 tahun sama Nabi Muhammad. Itu yang paling kuat. 20 tahun sama Nabi diangkat anak sampai muka PQS itu membuka Zaid bin Muhammad. Itu budaya jahiliyah. Menisbahkan anak angkat kepada bapak angkat. Turunlah ayat dalam Al-Quran, Allah melarangnya. Apa ayatnya? Maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah salah satu dari kalian. Maksudnya menisbahkan orang lain kepada Nabi Muhammad yang dia bukan anak Nabi, yang dia bukan anak Nabi, anak kandung maksudnya, tapi anak angkat. Jadi boleh mengangkat anak, cuma tidak boleh menisbahkan anak itu bin bapak angkatnya. Apalagi sampai mengawin ke anak itu, tidak sah. Anak angkat anak bedino dari kecil, dia ditahunya anak di bapaknya, pas tak kawin, siapa angkatnya? Boleh tak anak mengangkat ke? Tidak sah. Ente boleh kawin sama budak itu, bukan bin ente. Dalam kitab tinggi, anak angkat anak dari kecil, bukan anak-anak ini. Kalau dia besar boleh kawin pun dia, bukan mana. Karena dia misalkan disusul yang membini anak itu. Kalau si bini kita lagi nyusul nih, kalau ini bukan saudara susul, ini anak tetap kita jauh tahu kaki pas balai. Pas balai lebih tepatnya. Asal. Kalau dia betina kalau lanang sih dia juga ibunya jauh tahu kalau ini anak angkat, tapi kau anakku, jangan pergi hati kau anakku, tapi secara hukumnya anak angkat. Artinya anak angkat batal wudhu, batal wudhu gitu deh. Kalau labalin hijau tahu lebih bagus. Kadang bakal batal wudhu jelas. Yang tadi. Apalagi yang kedua tadi? Iya, bagus. Anak ini kalau nyawaskan anak pengen detil biar kamu tidak biar ada tahu gitu. Tidak paham. Sebenarnya ada sebagian mungkin cukup dengan menjelaskan. Ada yang pengen dalil-dalil, padahal dalil juga bukan itu. Kadang-kadang, tapi tidak apa-apa menjelaskan. Masalah tanduk rusa, memanjang bagian dari hewan asli itu atau tidak, itu apa maksudnya dulu? Apa itu tujuannya? Hiasan. Kalau sepeda sebagai tazayyun hiasan tidak ada masalah. Pada sebagai ulama pakai kaidah fikih tadi al-wasail hukumul maqasid. Wasilah itu hukum maksudnya. Kalau maksudnya waktu itu sebagai patung haram. Atau itu maksudnya anak haram, kalau usahanya sebagai patung yang disebut haram. Tapi kalau cuma sebagai pajangan tidak ada masalah. Hiasan tidak lebih dari itu. Masalah gambar juga. Kalau gambar hewan itu sempurna, ada mengatakan haram, memang ada hadisnya. Siapa yang menggambar satu makhluk hidup dengan sempurna, maka akan diminta nyawanya di hari kiamat. Ada hadisnya. Makanya dimakruhkan memajang gambar yang sempurna. Makanya apa perhatikan kalau foto-foto Habib atau foto ulama itu tidak sempurna badan. Kalau juga itu kakinya dan gimana, biar tidak masuk dalam kategori hadis itu. Kalau kuda juga mungkin 50 kaki, 2 kakinya tidak ada.
nak dia ngecat ke, nak dia adabnya nak dia pakai kayu ke masangnya, kalau memang itu ayat Quran usahakan yang masang punya tapi kalau awam tidak tahu asal masangnya ya. Nah, kalau kita yang sudah kaji tahu, insya Allah tidak ada jelas yang bertanya. Jadi kalau batasannya cuma untuk hias sampai haram, tapi kalau itu diniatkan sebagai yang disembah haram. Jelas ya. Semoga Allah lindungi kita dari semua yang mau ke ini. Insya Allah sampai sini pertemuan kita malam hari ini semoga bermanfaat dan anda minta maaf agak malam. Insya Allah ngajinya ini belum malam sih, kalau di Jawa belum malam ngaji sampai. Kalau untuk Lembang sudah agak malam. Karena besok ayah minggu ada pegawai. Insya Allah kita sebagian yang pegawai. Insya Allah kumpulan kita menjadi saksi dan keberkahan. Ya, semoga dengan ini perkumpulan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah pahamkan kita dengan ini agama. Semakin hari semakin kita mengerti, semakin kita bisa membenahi ibadah kita kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita doa tutup dengan doa khatam lagi atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la naba ashrafna fadhum alayna tawba tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه رجال كرس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا شكر النعماء على رضا عطائي قدر الرسول وبلوغ محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. اللهم صل على سيدنا